indah dan penuh berkah. Dan semoga tausiah ini akan menambah ilmu untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Susilo, Sarjana Ilmu Fikih, kami persilakan. Iya, pakai ini aja, Pak. Begini kalau pas lagi mau lihat ibu nanti. Sayyidana Muhammadan al-Karam jazallah Sayyidana Muhammadan al-Mawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Jember mencari barang dicari di kota Padang. Dari itu menjawab salam seperti lansia belum makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Camat Martapura, yang insya Allah Bapak Camatnya juga hadir. Bu Rina hadir, Pak Camatnya. Oh iya, insya Allah nggak apa-apa, sudah mewakili ibunya. Sohibul wilayah Martapura. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid, Bapak Darmawan dan Bapak yang di luar. Halo Pak, kenapa nggak masuk Pak? Jaga Pak Mulyanti ya. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah. Jadi Ibu Sur, bukan majelis taklim tapi majelis Ar-Raudhah. Nah, ingat Ibu, kita bukan majelis taklim. Nanti insya Allah pada masanya juga ada nanti zikirnya Bu. Zikirnya nanti kita khusus entah hari apa, atau mungkin nanti setengah tahun sekali kita zikir. Bukan nyanyi lagi begini nanti insya Allah. Jadi majelis Ar-Raudhah. Nanti di situ ada zikirnya, ada taklimnya, ada ngurus lansia, ada gria lansia yang sampai sekarang belum launching Bu. Sama entah nunggu apa. Itu sudah selesai Bu. Apa rangkaian besinya sudah selesai semua. Tinggal nunggu kapan launching, bergerak jadi. Tapi saya berdoa ibu-ibu jangan masuk di situ, kecuali masuknya menjadi pengurus. Maksudnya jangan orang yang diurus. Kalau bisa. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim yang sudah disebutkan Bu Hayati tadi, nggak usah diulang ya Bu ya. Iya. Ibu Ketua Muslimat PAC Muslimat Martapura, ada Ketua Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah Oku Timur dan Martapura, Ibu Ati. Beliau ini insya Allah baru pulang dari umroh, berkah Bu, insya Allah. Yang terhormat siapa lagi?
Ibu Nurainis juga. Alhamdulillah juga saya sampaikan kepada kita semua yang materi hari ini insya Allah sudah diwakili oleh Bu Dewi. Juara Bu Dewi kemarin saya lihat. Bu Dewi, di mana kemarin tuh yang juara apa jalan-jalan itu? Di City Mall. Lansia menang, apalagi nggak lansia. Itu. Tapi entah ini menangnya karena yang gak ada saingannya atau memang jurinya teman ini. Oh gak bener juga. Insya Allah menang beneran ya Bu ya. Hari ini kita akan kaji tentang aurat Bu. Karena Masya Allah dengan media yang luar biasa hari ini Masya Allah banyak sekali dosa-dosa jariah Ibu di media sosial berapa jam dalam 24 jam? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Atau 24 jam? Rata-rata dalam penelitian Ibu sudah diteliti wanita Indonesia itu lebih dari 8 jam di depan HP. Jadi ini termasuk juga ibu yang di sini insya Allah 8 jam di depan HP yang selfie-selfian. Yang di situ ada membuka aurat. Sekarang ini ibu semakin berani membuka, semakin besar bayarannya. Coba lihat Bu, artis-artis itu semakin berani membuka yang seharusnya tidak dibuka, itu semakin besar bayarannya. Yang lihat ini yang pening, laki-laki ini yang pening. Kenapa pening? Ya pening, nggak dilihat, mau di skip itu kok barang bagus. Iya, nggak jingok sayang kata Pak Darmawan. Coba ini nggak mengenal usia coy. Semua orang laki-laki itu maupun yang masih muda ataupun yang sudah tua itu sama saja Bu seleranya. Amal kita bisa habis di parkiran, lihat ibu pakai merah-merah. Kalau di masjid ini adem merah-merah. Di pasar itu juga bukan lagi adem Bu, membuat hasrat naik. Di parkiran lihat orang setengah telanjang, gak dilihat mak mano, dilihat ngabisin amal. Malam sudah wirid subhanallah 1000 kali, sholawat 1000 kali, sallallahu ala Muhammad. Pagi nganter istri habis. Kenapa? Melihat paha. Masya ini yang dosa jadi dua-duanya. Makanya Ibu Rasul ngomong al-ula laka wa thaniyah alaika. Pandangan pertama untukmu kata Rasulullah, tetapi pandangan kedua atasmu. Atasmu itu maksudnya apa? Dosa untukmu. Jadi laki-laki atau siapapun lihat pertama gitu itu hadiah. Begitu balik lagi, mau balik lagi melihat, nah itu dosa.
Pak Darmawan sekali aja. Makanya kalau melihat di HP, begitu melihat sekali, lihat langsung di skip. Jangan diulang lagi Pak Darmawan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau wanita di media sosial itu sampai maaf sekali maaf mengumbar dadanya, itu dalam keterangan ada orang yang klik senang, itu sudah menjadi dosa jariah. Apa balasannya? Kita nggak akan bahas balasan orang-orang yang memang mengumbar aurat, tapi kita akan belajar sore ini tentang apa? Tentang bagaimana sih sebenarnya aurat itu. Aurat itu apa, Bu? Aurat itu apa, Bu? Yang harus ditutup. Itu secara sederhananya. Tetapi secara bahasa, aurat itu adalah anak kesu. Anak kesu itu apa? Kurang. Sesuatu yang kurang. Asayul mustakbih. Mustakbih. Kalau kobi pun itu artinya buruk. Kalau mustakbih itu artinya adalah menjijikkan. Apa, Bu? Asyai'ul mustakbih. Kobi itu artinya buruk, mustakbih artinya menjijikkan. Ibu lewat di Martapura, ada orgil, tahu orgil? Orang gila, telanjang, sampai melihat terus apa enggak, Bu? Enggak, kita merasa malu, jijik. Kenapa? Karena hal itu harusnya tertutup. Beda dengan kita melihat anak kecil usia 1 tahun lari telanjang. Enak nggak melihatnya? Enak, karena dia belum balik, belum sadar, belum ngerti kalau itu yang harus ditutup. Bentuknya pun beda, masih lucu. Kalau orang 60 tahun, wow, magic. Orang 60 tahun jalan ke pasar telanjang, kira-kira mak mau bayangkan baik. Bu Farida nggak usah bayangkan, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Masya Allah. Dalam bahasa kita makanya matur nuwun, kita ini terima kasih, kita ini beragama Islam yang sampai itu dijaga. Coba perhatikan orang-orang yang yang di Amerika sana, Bu. Dosa untuk aurat ini bagi laki-laki nggak ada di Amerika. Kenapa? Lihat laki-lakinya, Bu. Pakai celana dalam laki-lakinya itu. Pakai celana sebelum celana yang panjang, baru pakai celana panjang laki-lakinya. Pakai kaos dalam, pakai baju, pakai apa ini? Dasi. Sebelum dasi, setelah dasi pakai rompi, setelah rompi baru pakai jas. Ini apa? Pakaian kebangsaan orang Eropa. Tetapi lihat perempuannya cuma secuil, cuma nutup yang penting-penting saja. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka seleranya itu dan tanpa agama. Mereka seleranya bagaimana melihat itu. Makanya di konsep di dalam mereka bersosial itu seperti itu. Mereka senang melihat itu. Bahkan ada konten-konten, ada kontesta yang ada di Eropa itu betul-betul setengah telanjang. Cuma yang lubang itu aja yang ditutupi, yang lainnya tidak. Masya Allah. Ada itu Bu yang lagi apa? Yang jalan itu loh, yang pakai selempang itu kontes perempuan secantik sedunia itu loh.
Ya, ratu lah, ratu perempuan lah kira-kira gitu. Masya Allah. Itu yang diekspos apa Bu? Yang diekspos badan wanita karena suka mereka dengan itu. Nah, kemudian apa secara syariat Ibu? Secara syariat yang namanya aurat itu adalah ma yahrumu nadhruhu, yaitu sesuatu yang hukumnya haram memandangnya. Jadi siapapun yang memandang itu jadi dosa. Yang dipandang juga dapat dosa. Dua-duanya dapat dosa, Bu. Hati-hati, Bu. Nah, kalau laki-laki ma baina sitro, ma baina suratihi wa baina rukbataihi. Laki-laki itu hanya sebatas surah. Surah itu pusatnya sini, Bu, sampai ke lutut. Itu laki-laki. Kalau perempuan jami'u badaniha illa, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini ada perbedaan pendapat. Ada orang-orang Hambali itu belakangnya itu aurat. Ini bukan aurat, tapi kalau mazhab Syafi'i di kitab Al-Um, bukan kitab Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib ada yang mengatakannya sama dengan Al-Hambali, tapi di kitab Al-Um itu disebutkan bahwa dhahiran wa batinan, hatal ku'aini, sampai pergelangan, Ibu. Jadi jenengan sholat di sini ditutupi boleh nggak, Bu? Dibuka boleh nggak, Bu? Bu, yang sini ditutup apa dibuka? Tutup. Siapa yang ditutup? Di atasnya. Yang dibuka. Nah, ketua muslimat dibuka sini. Ininya tutup. Sininya buka. Ini, Ibu. Jadi di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu boleh dibuka sini sampai pergelangan. Kalau mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam sholat pun, jadi di kitab itu disebutkan demikian. Gini, Bu, secara sederhananya, kalau mazhab Hanafi itu orang-orang perempuan boleh dibuka wajahnya, telapak tangannya, baik depan ataupun belakang, sama kakinya. Jadi Ibu, sholat itu kalau mazhab Hanafi, kaki ini boleh kelihatan. Ini boleh kelihatan, Ibu. Makanya kalau jenengan nanti jalan entah kemana, lihat wanita di masjid, kok kemudian loh, kok di bawahnya nggak ditutupi, jangan langsung nyalahkan, Ibu. Kenapa? Itu mazhabnya Hanafi. Karena kaki itu bukan aurat bagi mazhab Hanafi. Ingat, Ibu, mazhab Hanafi mukanya dibuka, tangannya dibuka, kakinya boleh dibuka. Jadi jenengan pakai legging, terus kemudian pakai kebaya begini, udah sah sholatnya menurut mazhab Hanafi. Terus kalau mazhab Syafi'i, Ibu, yang boleh dibuka hanya muka dan telapak tangan, baik depan maupun belakang. Kakinya mazhab Syafi'i aurat, jadi kakinya harus ditutupi. Jadi kalau jenengan di perjalanan bawa kaos kaki itu sudah cukup,
Kalaupun toh memang kita nggak bisa bawa kaos kaki, yo diplorot nih. Apa namanya? Nah, ininya diplorotkan. Tahu diplorotkan? Biar menutupi. Kalau yang di sini, maaf, yang kakinya ini terbuka nggak apa-apa. Kenapa? Ketika berdiri dia menempel di lantai. Jadi boleh ibu jenengan sholat walaupun nggak pakai kaos kaki di perjalanan, pakai legging, kemudian ini langsung digelombrohkan. Apa gelombrohkan? Kira-kira itu. Yang paling luar biasa adalah mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali seluruhnya adalah aurat kecuali wajah. Ingat ibu, ada orang yang menutup semuanya, ini pun harus ditutupi. Depan belakang harus ditutupi. Ini mazhabnya mazhab Hambali. Jadi jenengan nanti ketemu orang yang di perjalanan, sama-sama sholat di depan kita, di dekat kita, kok kemudian semua ditutupi, maka itu mazhabnya mazhab Hambali. Tapi kalau orang-orang sudah umroh itu masya Allah macam-macam Bu Camat. Ada yang masya Allah kadang sampai sini sholat, ya kita nggak boleh nyalakan karena ini pemahaman fikih Bu. Saya ulangi, mazhab Hanafi boleh membuka wajah, tangan dan kaki. Enak ngapalinnya. Mazhab Syafi'i boleh membuka wajah dan tangan. Mazhab Hambali hanya boleh membuka wajah. Hafal ya Bu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang makna-makna apa sih jilbab. Jilbab itu apa Bu? Menutup. Kalau hijab penutup. Bu Dewi, hijab itu apa Bu? Penutup. Kalau jilbab? Berarti kalau ini rikob. Rikob apa? Khumur, himar. Nah, berarti masih abstrak ibu-ibu ini. Burkok. Kerudung apa kerudung? Oke. Sekarang ibu kita ngaji. Jilbab itu dalam pengertiannya di surah yang saya baca tadi. Ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin. Duhai Nabi, kata Allah, katakan kepada istrimu, istri-istrimu, azwajika jamak, dan anak-anakmu, duhai Nabi, dan orang-orang perempuan mukmin, yudnina alaihinna jalabi bihinna, untuk menutup dan menjulurkan atas mereka jilbab mereka. Jadi dalam Al-Quran juga ada kalimat jilbab. Tetapi pengertian selama ini kemana Bu? Beli jilbab. Padahal jilbab yang dimaksud dalam ayat ini adalah pakaian gamis yang hanya membuka wajah, tangan dan kaki. Jadi jilbab itu bukan cuma segi 4 itu Bu, tapi gamis jilbab itu. Makanya ada istilah setiap jilbab pasti hijab. Tidak semua hijab itu jilbab.
tiap jilbab pasti hijab. Tidak semua hijab itu jilbab, paham Bu? Artinya hijab ini pemahamannya umum. Burqah itu juga hijab, tapi bukan jilbab. Ada nanti khimar atau khumur. Khumur itu apa Ibu? Pakaian yang menutup kepala, kelihatan wajahnya saja, tapi sampai menjulur ke dada. Nah, coba Ibu berdiri Bu. Di sini Bu sebagai artisnya Bu. Coba Bu, minta maaf ya Bu ya. Nah, Ibu ini ada sana Bu. Ibu ini pakai yang namanya khimar. Artinya apa? Ada penutup kepala yang kelihatan wajahnya menjulur sampai dada. Kalau begini bisa Bu untuk sholat? Bisa. Walaupun tidak pakai baju, maaf, tidak pakai baju terus kemudian pakai rok itu sudah bisa untuk sholat. Kenapa? Karena tangannya di dalam khimar. Ini bukan jilbab tapi ini khimar. Ini Bu ya. Silakan Bu, terima kasih. Nah, ada lagi yang namanya kerudung. Nah, kerudung itu khimar Bu. Ya seperti ini tapi nggak sampai ke dada. Maaf. Nah, coba Ibu berdiri sini Bu. Oh, kakinya sakit. Jadi Ibu ini bukan pakai khimar tapi pakai kerudung. Kalau zamannya tahun 2004 itu ada kerudung tsunami. Ya kan? Ibu tahu, pernah dengar kerudung tsunami? Kerudung tsunami itu nggak usah diikat, langsung dimasukkan, tapi cuma sampai sini Bu. Dadanya masih kelihatan pentelot. Ibu sampai ada ungkapan banyak perempuan yang berjilbab tapi telanjang. Maksudnya apa Bu? Siapa yang tahu? Ya. Yes. Jadi perempuan yang dianggap masih telanjang meskipun dia sudah berhijab. Apa berhijab Bu? Memakai penutup. Kalau orang ngomong sudah berhijab belum? Berhijab itu macam-macam. Bisa pakai jilbab, bisa pakai khimar, bisa pakai kerudung. Namanya itu berhijab. Nah, bagaimana yang seperti ini? Gambarannya dia masih telanjang Bu. Ada telanjang itu 3 Bu. Telanjang warna, telanjang bentuk, telanjang gaya. Telanjang warna itu apa? Ya, dia tutup tapi warna kulitnya masih kelihatan coy. Masih cerah, rawan, transparan. Itu dipakai malam-malam aja sama bapaknya. Jangan dipakai ke pasar. Boleh nggak beli yang jerawang? Boleh. Waktu halwa itu sendiri, di kamar sendiri. Bahkan auratnya wanita saat sendiri itu seperti aurat laki-laki. Jadi dada sampai ke lutut. Itu kalau pas sendiri. Kalau sama suami mah ya terserah. Sampai yang nyerawang-nyerawang juga terserah. Ini masih telanjang kalau warnanya belum ditutup. Ada lagi namanya telanjang bentuk. Dia pakai jilbab, dia pakai khimar, dia pakai kerudung, tapi bentuknya masih kelihatan. Ini yang banyak di media sosial Bu. Dengan alasan tren, masa kini, apalagi busana up to date dan lain sebagainya.
bentuknya masih kelihatan, yang nongol-nongol masih kelihatan. Ini juga mengundang syahwat, Bu. Kenapa? Karena mata laki-laki ini didesain seneng lihat itu. Makanya disuruh nutup. Makanya kan ada istilah mata keranjang. Itu timbulnya karena memang dilihat di depan mata. Gak mungkin dia bisa mata keranjang kalau gak ada yang dikeranjangi.